Shalom saudaraku dikasih dan berkati Tuhan, senang sekali bisa menjumpai lagi saudara sekalian melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Hari ini sudah dikasih Tuhan kita akan belajar kepada firman Tuhan tentang kemurahan hati. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang mengatakan no free lunch, artinya tidak ada makan siang gratis. Biasanya orang ketika memberikan atau menawarkan sebuah kebaikan, artinya di balik kebaikan itu atau di belakang kebaikan itu ada tujuan-tujuan tertentu atau ada agenda-agenda tertentu atau yang kita lebih kenal dengan istilahnya ada udang di balik batu. Namun tidak demikian halnya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita juga belajar meneladani kehidupannya, yaitu menjadi orang yang murah hati, sehingga kita mengerjakan dan memberikan segala sesuatunya dengan satu niat hati yang tulus dan murni. Karena seseorang bisa saja memberikan sesuatu bahkan kepada orang yang berkekurangan, orang miskin, yatim piatu, dan lain sebagainya. Tetapi semuanya bisa saja didasari dengan kepentingan-kepentingan tertentu, bukan karena kemurahan hati. Biasanya untuk mungkin meraup suara, untuk demi konten, dan lain sebagainya. Nah, punya tujuan tertentu di dalamnya. Namun kita akan belajar hari ini tentang kemurahan hati melalui peristiwa yang dialami oleh Sakeus. Dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 kita bisa belajar tentang kemurahan hati. Yang pertama, bahwa kemurahan hati itu berasal dari Kristus Yesus Tuhan. Karena salah satu sifat atau karakter dari Kristus adalah murah hati. Sebab itu ketika seseorang sudah mengalami kasih dan kemurahan hati Tuhan dalam kehidupannya, barulah orang tersebut dapat bermurah hati kepada orang yang lainnya. Seperti halnya yang dialami oleh Sakeus. Sakeus merasakan kemurahan hati Tuhan yang luar biasa. Tuhan menerimanya, mengasihinya, dan Tuhan mau juga datang ke rumahnya. Dan itu sebuah sukacita yang luar biasa. Maka respon Sakeus pada waktu itu ketika dia mengalami kemurahan hati Tuhan dalam hidupnya, maka Sakeus juga kemudian memiliki respon yang luar biasa, dengan kemudian dia mau bermurah hati kepada orang lain. Maka hal yang sama, kita dapat memiliki karakter seperti Kristus murah hati kalau setiap kita sudah mengalami kasih Tuhan di tengah kehidupan setiap kita. Yang kedua, setelah dikasih Tuhan berbicara tentang kemurahan hati, maka kita harus menyadari dalam kehidupan kita bahwa kemurahan hati itu adalah sesuatu yang berasal dari dalam kemudian melimpah ataupun meluap keluar. Saat seseorang menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya, disitulah dalam kehidupannya mengalami hidup yang berlimpah. Limpah dengan syukur, limpah dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan lain sebagainya. Ada orang yang mungkin kaya, bahkan memiliki harta yang berlimpah, tapi sayangnya hidupnya selalu berkekurangan. Tidak pernah merasakan cukup, dan selalu kurang. Itu sebabnya membuat orang tersebut tidak bisa bermurah hati, bahkan terus membuatnya menjadi orang yang pelit ataupun kikir. Namun saat seseorang kemudian dalam kehidupannya dia menerima Tuhan Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, disitulah dia mengalami kelimpahan hidup yang sesungguhnya. Sekalipun mungkin secara manusia kita tidak memiliki harta yang berlimpah, tapi hati kita melimpah dan ucapan syukur itu memberikan damai sejahtera. Yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, berkaitan dengan kemurahan hati. Kemurahan hati itu terjadi juga pada saat kita mulai mengenal akan tujuan Allah dalam kehidupan setiap kita. Ingatlah bahwa ketika kita diberkati Tuhan, Tuhan punya tujuan supaya kita juga menjadi berkat buat orang lain. Dan lewat itu semuanya menjadi saluran berkat untuk menyatakan kemuliaan dan kasih Tuhan kepada banyak orang, kepada dunia ini. Kita ingat juga tujuan panggilan hidup kita ketika kita dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya juga kita perlu mengasihi orang yang lain. Kita diampuni oleh Tuhan, sebab itu kita mau bermurah hati juga mau mengampuni orang yang lain. Yang keempat, sedang dikasih Tuhan berkaitan dengan kemurahan hati. Kemurahan hati itu terjadi pada saat kita mau melepaskan diri dari berbagai macam ikatan yang mengikat dalam hidup kita. Bagi seseorang yang memiliki uang atau harta yang berlimpah, itu bisa juga mengikat dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia terikat dengan harta, dengan uang, tidak akan mungkin bisa membuatnya menjadi orang yang bermurah hati. Satu-satunya cara untuk bisa dia bermurah hati, dia melepaskan ikatan itu. Dan dia saat melepaskan ikatan itu dan mulai mengikatkan dirinya, melekat kepada Tuhan yang hidup, disitulah dia dapat kemudian mau bermurah hati kepada orang yang lain.
Mungkin demikian juga yang terjadi dengan Sakius. Mungkin awalnya dia adalah orang juga seperti yang lainnya yang mengumpulkan harta, uang yang begitu berlimpah. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia merasakan hal yang berbeda sehingga dia mau melepaskan diri dari ikatan yang begitu mengikat dengan uang, harta, dan lain sebagainya. Sehingga dia mau kemudian bermurah hati dan memberikannya, membagikannya kepada orang yang membutuhkan. Demikian juga dalam hidup kita, kita dapat bermurah hati untuk memberi, untuk mengampuni, mengasihi kepada orang lain, kalau kita mau melepaskan diri dari ikatan yang mengikat dalam hidup kita. Mungkin ada ikatan kepahitan, kalau orang diikat dengan kepahitan atau kekecewaan dan kebencian, tidak mungkin bisa mengasihi ataupun mengampuni. Tapi saat seseorang mau melepaskan dirinya dari ikatan kebencian, kepahitan, atau kekecewaan, barulah dia dapat memberikan pengampunan. Itu sebabnya kita memerlukan Kristus Yesus Tuhan yang menjadi pelepas dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa tidak terikat dengan apapun di dunia ini, tapi kita hanya tetap terikat dan melekat kepada satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Disitulah kita dapat mengalami kemurahan hati Tuhan, dan kemudian kita dapat mengingatnya kepada orang lain, sehingga kemurahan hati itu menjadi karakter yang melekat dalam hidup kita. Kita menjadi murah hati sama seperti Bapa kita yang di surga yang adalah murah hati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.